Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan ta'lim Masjid Baitul Maqmur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Juga syukur atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita ini salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita, yakni kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Dr. Ahmad Zati BMA. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur kepada kita semua, dan juga Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, al-haziniyah wa qulidan salihah wa ila haratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana fir lana wa liwalidayya amin. Kepada Pak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah. Kita bersyukur kepada Allah dibangunkan dari tidur kita, bahkan dihidupkan dari mati kita dalam tidur kita. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan, diberi banyak sekali nikmat. Kita melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah. InsyaAllah kita i'tikaf sejenak, meneruskan silaturahim sambil meneruskan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal kita saat kita ketemu dengannya. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita sekalian. Bahkan mudah-mudahan semua ini menjadi faktor membuat kita senantiasa berada dalam posisi berzikir, ingat kepadanya di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja, sehingga saat Dia memanggil kita tak ada kata yang kita ucapkan kecuali la ilaha illallah, kecuali Allahu Akbar, bahkan bisa jadi kecuali alhamdulillah. Sebab kematian itu
nikmat. Kalau dapat nikmat kita alhamdulillah. Jadi kalau meninggal alhamdulillah apa enggak? Pak, alhamdulillah apa enggak kalau iya. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama memberi informasi kematian itu ciptaan. Itu khalaqal mauta. Sama dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Ciptaan-ciptaannya yang lain itu diberikan buat kita. Karena diberikan buat kita langit, bumi, semua yang ada di antara keduanya, maka namanya nikmat. Nikmat itu artinya pemberian. Sehat nikmat, alhamdulillah. Giliran sakit jangan enggak alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Sebab emang seperti itu cara Allah untuk membuat si hamba ini menjadi tambah dekat, untuk membuat si hamba ini menjadi baik. Lalu Nabi bersabda, "Iza aradallahu 'abdan bihi khairan yusibhu." Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka diberi musibah. Kematian emang kita bilang musibah, tapi Allah pengen baik. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, catatan ingatan saya, konfirmasi sama Pak Matsani ini, Al-Lail udah selesai. Kita masuk surat Ad-Duha. Duha. Wahyu pertama turun, terus wahyu kedua, wahyu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, terus nggak turun lagi wahyu. Ada yang bilang 30 hari. Ada yang bilang 40 hari. Ini agak coba ya. Ya. Jadi pas wahyu yang ke-10 tidak turun lagi lama. Maka boleh bayangkan Nabi gelisah. Gelisah luar biasa. Bapak-bapak, istri kerja. Biasa pulang jam 5 sore. 2 hari nggak pulang. Gelisah apa enggak? Gelisah apa enggak? Ya kayaknya setengah-setengah gelisah. Tuh, itu 2 hari. Coba seminggu nggak pulang-pulang. Jadi kegelisahan yang terbayangkan ketika hendak pulang itu nggak seberapa dibanding kegelisahan Nabi karena tak turun wahyu. Kegelisahan karena tak pulang yang kita cintai, tetangga pada tahu apa enggak? Tuh tahu tetangga, itu apa sih dia? Mundar mandir. Tahu ya. Persis kayak begitu ketika Nabi gelisah karena tak turun wahyu. Musuh-musuhnya di sekitarnya pada tahu.
Dan yang paling luar biasa memantau, tahu kegelisahan Nabi, dia senang, gembira, bersyukur. Istrinya Abu Jahal, istrinya. Akhirnya dia bilang, rasain lo, gitu, rasain. Lagi ditinggal sama, dia nyebutnya bukan sama Allah, sama ditinggal sama setannya Muhammad. Iya, rasain. Itu terbayang. Maka turun surat Ad-Duha membantah semua itu. Untuk membantah, menginformasikan Allah tak meninggalkan Nabi, pakai sumpah Wad-Duha tuh gitu. Maka di sana itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, enggak ditinggalin, enggak lagi marah. Versi kedua, Nabi ditinggalin oleh Allah, tak turun wahyu. Hubungannya dengan ketika musyrikin Mekah konsultasi ke ahli kitab di Madinah, gimana caranya untuk menjegal dakwah Nabi, untuk mengetes dia benar Nabi apa bukan gitu. Kata ahlul kitab tuh, si Yahudi Nasrani, tanya 3 perkara. Yang pertama tanya tentang ruh, kedua tanya tentang Ashabul Kahfi, yang ketiga tanya tentang Zulkarnain. Udah pulang ke Mekah, tanya Nabi begitu, Nabi bilangnya besok saya jawab. Nah, di situ sedikit agak marah Allah, dalam tanda petik, membuat tak turun wahyu. Ya, ada nyambung juga dikit. Di samping itu, emang semua diceritain di surat Kahfi gara-gara pertanyaan itu gitu kurang. Maka ditegur langsung Nabi oleh Allah. Apa kata Allah dalam surat Kahfi itu? La taqul inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah wazkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jangan bilang besok, bilanglah insya Allah. Tuh kita menjadi terbiasa insya Allah. Insya Allah. Oke. Baru kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Artinya yang pertama, penggalan waktu ketika matahari terbit, semua lingkaran terlihat di ufuk timur, itu syuruk namanya. Maka salat sunat syuruk, ungkapan terima kasih, matahari kau terbitkan lagi ya Allah. Meninggi sampai setinggi tombak. Di rumah pada punya tombak. Nah, anda naik ke pohon kelapa, ukur. Nah, tapi lewat kemajuan ilmu pengetahuan, kita udah punya tuh imsakiyah, jadwal kapan masuk syuruk atau isyraq, kapan masuk duha. Itu dia duha. Nah, sampai kapan? Sampai gelincir matahari, habis waktu duha. Itu pengertian duha secara harfiah. Apa hubungannya dengan Nabi datang? Nabi datang, dikirim, diutus, dibangkitkan tuh seperti waktu duha. Ada datang zuhur tanpa duha? Ada nggak? Gitu loh.
Yang kedua, duha, apalagi kemarin pada waktu Covid. Pada buka baju nyari waktu duha. Pada ngapain? Jemur. Sejatinya kalau memang itu betul bagian dari ada hikmah di balik duha, sejatinya sikap kita melebihi hanya menyongsong waktu duha, ketimbang harus melebihi dari itu ketika kita menyongsong kehadiran Nabi. Sekarang Nabi udah nggak ada, tapi kan ada warisannya jelas sekali. Warisannya dia pesankan dalam khutbah wadaknya, aku tinggalkan 2, Al-Quran dan Sunnah. Kalau pada waktu Covid semua bergegas menyongsong waktu duha, maka sejatinya kayak begitu umat menyongsong Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum lagi bahwa kedatangan beliau diserupakan dengan waktu duha, hubungannya dengan waktu-waktu yang lain. Duha redup, matahari masih redup. Tak mungkin matahari kemudian menjadi luar biasa terang pada siang hari. Terang bukan dalam artian fisik saja. Dunia menjadi diterangi dengan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad tanpa kehadiran Nabi Muhammad, tanpa kehadiran waktu duha. Maka itu disebut dalam sumpahnya seperti halnya dengan sumpah-sumpah yang lain untuk mengambil perhatian. Tuh, perhatikan tuh waktu duha. Yang kedua, waktu duha yang disebut bukan penggalan waktu itu saja, tetapi keseluruhan siang. Demi siang. Buktinya apa? Itu setelahnya al-lail. Dilawan katakan, disandingkan dengan malam. Oleh karena itu ada sementara mufasir ad-duha maksudnya di samping tadi maksudnya semua siang. Dalam kajian bahasa biasa disebut sebagian, dimaksud semua. Oke, kayak di dalam Al-Quran bilang warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang ruku'. Maksudnya sholat, bukan ruku' doang, habis itu udah pulang. Disebut sebagian, dimaksud semua. Banyak seperti itu. Demi malam apabila saja, walaili iza saja. Saja ada 3 maknanya. Yang pertama tenang. Demi malam apabila tenang. Ada kebayang? Malam datang. Ntar jam 2, jam 3 keluar dah dari rumah. Tuh udah tenang kan? Alam semesta tenang. Tak ada aktivitas, tak ada gerak. Tak ada aktivitas, tak ada gerak. Aktivitas makhluknya, burung pada masuk, macan pada masuk, itu bukan karena jadi sendiri. Karena yang memberikan ketenangan dimaksud itu siapa kalau bukan Allah? Semuanya Allah. Membuat kita bangun subuh jadi segar, terus berwudu berangkat ke masjid, jangan dikira karena sehat. Banyak yang sehat nggak pada bisa melangkah ke masjid umpamanya. Nah itu ya banyak sehat. Itu yang pertama, tenang saja. Yang kedua tadi sakinah itu. Saja apabila gelap. Demi malam apabila gelap. Ada enggak malam yang enggak gelap? Ayo.
Nah, nih ada malam nggak gelap. Emang artinya malam itu gelap. Bahkan mundur lagi, lail itu artinya hitam. Saking gelapnya maka hitam. Hitam, paham ya? Jadi yang dua ini saja gelap. Ketika saja kita coba buktikan enggak gelap, orang pasang lampu seterang-terangnya, apalagi perjalanan dari Madinah ke Mekah, atau di Mekah itu luar biasa terangnya, sampai kita berkata ini kayak siang. Justru diterangi seterang-terangnya menunjukkan malam itu gelap. Kalau memang terang ngapain pasang lampu? Gelap. Oke. Yang ketiga, malam artinya menutup. Ketika malam artinya menutup, tenang, kemudian gelap, itu kan menunjukkan kuasa Allah. Malam datang, ada nggak bagian permukaan bumi yang nggak ketutup malam? Boleh deh pada beli itu tuh selimut tutupin bumi, sanggup nggak? Supaya nggak kelihatan gelap. Semuanya kuasa Allah. Allah hanya ingin mau ngasih tahu, bantah kepada musuh-musuh Nabi Muhammad yang menuduh Nabi lagi ditinggal, Nabi lagi dimarahin. Diawali dengan sumpah wadduha walaili idza saja, dengan berbagai macam hikmah pengertian dibalik semua tadi, baru dia kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali dia, Allah, tidak meninggalkan engkau. Kan didengar sampai kepada Nabi Muhammad, maka menjadi tegar apa tidak? Ketika dia dituduh dan memang merasa dia gelisah, takut, datang wahyu, enggak, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, mawaddak, dan juga tidak marah. Senang apa tidak? Oh, gembira luar biasa. Kayak tadi lagi udah seminggu nggak pulang-pulang, pulang, senang apa enggak? Ada ogah. Tuh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau, Tuhanmu, ya. Dan juga tidak marah. Kenapa membuat Nabi gelisah? Kenapa tidak turun wahyu membuat Nabi gelisah? Kan dia berada dalam posisi menjalankan tugas, yaitu dakwah. Tugasnya bukan cuma karena SK, seperti SK dari menteri, bukan, SK dari Allah. Oleh karena itu segala tindakan sepak terjang, kebijakan dakwah kan atas dasar wahyu. Wahyunya nggak turun-turun, gelisah luar biasa. Menurut rasa dia dan musuhnya nggak turun wahyu. Tetapi kemudian Allah diantara memberikan semangat dan kegembiraan kepada Nabi, yaitu sekecil apapun usaha yang kau lakukan dalam rangka menjalankan tugas dariku, yaitu mengajak mereka untuk beriman, nggak usah kau pikirkan. Udah kau ya, nggak usah kau pikirkan. Maka ayat berikutnya menjawab, ada yang lebih baik ketimbang yang kau pikirkan karena dakwah gagal, karena kurang berhasil, karena merasa belum maksimal. Maka Allah bilang walal akhirah khairun laka minal ula.
Justru akhirat yang Allah pantau dari awal, usaha dakwahnya udah luar biasa maksimal, di akhirat nanti akan dibalas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Secara spesifik hubungannya dengan surat ini dan asbabun nuzul, maksudnya usaha dakwah Nabi nanti diberi balasan di akhirat. Balasan di akhirat itu jauh lebih baik ketimbang hasil dakwah yang sifatnya duniawi umpamanya. Ya. Baru Al-Quran kan fungsi sentralnya bukan untuk Nabi saja, untuk manusia, bukan untuk kehidupan pada saat itu saja, tapi sampai hari kiamat berlakulah bagi kita. Yang pertama yang dilihat oleh Allah usaha, bukan keberhasilan. Siti Hajar tahu tuh di situ nggak ada air. Iya atau tidak? Bukan cuma tahu, yakin emang nggak ada air. Tapi dia usaha nyari apa enggak? Nyari. Maka disebutnya sa'i. Itu yang dilihat, usaha. Bukan sekali balik, 7 kali balik. Di sana kali di sebelah Bukit Sofa. Sana kali di sebelah Bukit Barwa. Tuh usaha. Yang dilihat oleh usaha. Kayak begitu juga sejauh mana usaha kita untuk memahami kalamnya dalam Al-Quran. Yang dilihat usahanya, bukan keberhasilannya. Dan belum ada yang berhasil dalam artian sempurna, belum. Mereka usaha semua, para mufassir juga. Itu yang dilihat, yang akan menjadi patokan bagi Allah untuk dia memberikan balasan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, mengingatkan semua kita, tak ada di antara kita kecuali ada profesi, mulai dari akar rumput, bang ojek, itu yang dilihat usahanya. Bis subuh dia berdoa, ya Allah beri aku rizki, terus berangkat ke pangkalan. Itu usaha. Ketika sampai pada titik bahwa yang dilihat oleh Allah adalah usaha, lalu kita mengamalkan konsep itu usaha, pertanyaan, Allah tahu apa tidak? Tahu. Allah ngelihat atau tidak? Ngelihat. Maka dia yang menjadi berkewajiban dalam tanda petik untuk memenuhi janjinya, yaitu memberi balas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketika Allah merasa bahwa Nabi Muhammad sudah terhibur dari kedukaan, dari kegelisahannya, dan Allah memberikan kepastian yang dibalas adalah nanti di akhirat, usaha dakwahnya, akhirnya Allah menambahkan kegembiraan yang lain. Lalu dia berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saufa akan, laknya sungguh Allah akan memberikan kepada engkau, maka engkau akan ridho. Kalau kajian bahasa, Allah akan memberikan kepada engkau, enggak disebut apaan yang diberi. Tapi kata mufassir kajian, oh ada sesuatu yang nanti engkau akan diberikan sesuatu itu. Tuh mengangkat semangatnya lagi. Tadi udah memberikan jawaban, enggak, Allah enggak meninggalkan engkau. Dalam konteks dakwah, nanti yang dilihat itu pahala akhirat. Ditambahin lagi, wala saufa yu'tika, Allah nanti akan memberikan sesuatu kepada engkau. Apabila sesuatu itu diberikan kepada engkau, fatardho, maka engkau senang, engkau gembira. Kayak senangnya tadi lah kita, senang sekali.
istri pulang, senang apa enggak? Kayak gitu senang. Sesuatu diberikan pada konteks ilustrasi tadi, yaitu kepulangan, itu diberikan oleh Allah. Oke. Bapak-bapak subuh nih pulang ntar, HP ketinggalan di masjid, balik apa enggak? Terus ketemu, senang apa enggak? Banyak banget itu simpenan di HP. Terus gelisah kalau nggak ketemu, tuh kayak gitu gelisahnya. Nah, setelah Nabi gelisah, dibantah oleh Allah, kasih tahu enggak, aku enggak meninggalkan engkau, ditambahin lagi, nanti akan aku berikan sesuatu. Kata para mufassir, dimaksud sesuatu itu adalah otoritas memberi syafaat. Itu dia nih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau nanti akan diberikan sesuatu, apa itu? Otoritas memberi syafaat. Di padang mahsyar para nabi cari umat masing-masing. Umatnya juga cari nabi masing-masing. Mau apa? Mau minta ditolongin. Bahasa agamanya minta syafaat. Sing nabi pada jawab, aku nggak bisa, aku nggak punya otoritas, gitu kurang lebih. Saya nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirnya luar biasa, tak terbayangkan gembiranya Rasulullah ketika diberi otoritas, dikasih tahu dia diberi otoritas untuk memberi syafaat nanti di akhirat. Lalu dengan karena sangat gembira, spontan dia bersabda, idan la arda wahidan min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak rela ada satu saja umatku yang di neraka. Tuh, kita udah dijamin lewat syafaatnya karena kita umatnya. Tinggal lagi karena yang dilihat oleh Allah adalah usaha, sejauh mana usaha kita untuk memposisikan diri kita sebagai umatnya yang benar, umatnya yang cintanya beneran. Maka dalam rangka itulah banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan, ya, untuk menganjurkan untuk kita banyak membaca selawat, ya, banyak melakukan apa yang dianjurkan, disebut sebagai yang sunnah. Ada sholat fardu, di sampingnya ada sholat sunnah. Ada puasa fardu, tuh di sampingnya ada puasa sunnah. Ada sedekah yang fardu wajib, di sana ada yang sunnah. Itu dia bukti sekaligus kunci untuk kita mendapatkan syafaat. Kita teruskan, wala sawfa yu'tika rabbuka. Nih dia, Allah membuktikan bahwa dia tidak meninggalkan Nabi dan tidak marah seperti yang dituduhkan oleh para musuh. Dibuktikan kepada Nabi Muhammad dan diinformasikan kepada kita. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, pertanyaan, terus negasi, lam, maka diartikan, bukankah Allah mendapati engkau yatim lalu diberi perlindungan? Tuh buktinya, enggak aku tinggal. Bahkan yatimnya Nabi Muhammad saat lahir, ayahnya meninggal ketika di Abwa pulang berdagang, dia enggak ketemu, maka kata para ahli sejarah itu bukan faktor kebetulan. Emang sengaja bagian dari rencana Allah mengantisipasi jangan-jangan nanti ada orang menuduh, oh dia cerdas, dia pinter lah. Iya kan, ada bapaknya nyekolahin, duitnya banyak sampai ke luar negeri. Kalau budaya kita sekarang kayak begitu,
Ya, maka Allah antisipasi, diambil ayahnya saat dia masih berada dalam kandungan ibunya, maka lahir yatim. Hadirin sekalian, yatim secara harfiah artinya sendirian. Sendirian dimaksud tidak ada lagi yang bisa memberikan kebutuhan hidup. Dalam konsep rumah tangga Islam, laki-laki itu di luar rumah. Di luar rumah dua. Yang pertama jihad, yang kedua cari nafkah. Ketika keluar rumah itu bukan pulang hari kayak model kita, berangkat jam 7, ntar jam 4 pulang besok. Bukan. Ini yang berminggu-minggu cari nafkah. Tugas ibu di rumah mendidik anak sampai kenal dengan Allah. Itu tugas ibu di rumah. Ketika beranjak dewasa dia harus belajar keluar, butuh biaya, itu tanggung jawab si ayah. Bukan cuma soal pendidikan tapi keseharian. Meninggal lagi berdagang, udah di luar kota jauh, maka si anak nggak ada lagi yang memberi nafkah. Ketiadaan yang memberi nafkah itu namanya sendirian. Bahasa agama membakukan, menjadi namanya yatim. Itu persis kasusnya Nabi Muhammad disebut yatim. Dia lahir udah nggak ada yang bisa menanggung, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang memberi nafkah. Dalam situasi kondisi kayak begitu, di mana Allah membuktikan bahwa dia tidak meninggalkan Nabi, fa'awa diberi perlindungan. Awa tadinya pergi artinya. Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman sudah di dalam perahu karena banjir. Itu anaknya si Kan'an lagi tenggelam, ngap-ngapan, dipanggil, ya bunayyar kema'an, nak sini nak, naik nak sama aku. Jawabnya apa? Sa'awi, awi itu pergi, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan ke gunung sana yang bisa melindungiku, ya'simuni minal ma'. Di sini ada awa, maka diberi perlindungan, jadi diartikannya. Ya, mana bukti sejarah diberi perlindungan? Tuh dilindungi oleh kakeknya, oleh pamannya Abu Thalib. Luar biasa, orang semuanya pada nggak berani menyentuh Nabi Muhammad kecil karena dia senantiasa ada di samping Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, iya. Abu apa Abdul? Abu ya. Saya mah ketukar mulu itu. Abu ya. Abu Thalib. Sehingga dalam Nurul Yakin dijelaskan kayak apa perlindungannya. Perlindungannya sebenarnya dari Allah. Ketika ada majlis Quraisy, Abu Thalib emang orang berpengaruh, Nabi Muhammad udah ada di sampingnya ini. Itu salah satu bentuk perlindungan Allah yang membantah tuduhan para musuh-musuhnya bahwa Muhammad lagi ditinggal sama Tuhannya. Maka dia jawab, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapati engkau dolan, bukan sesat seperti yang kita pahami. Dolan artinya bingung, nggak tahu. Sebab kalau diartikan sesat, yang memang arti asalnya sesat, lawannya tak beriman, menjadi tak tepat. Itu terjemahan. Bingung. Dia dapat SK Nabi, dapat SK Rasul, suruh menyampaikan, apaan yang disampaikan? Tuh Allah tahu, bingung. Maka di sini dia jawab, wa wajadaka dhalan fahada, diberi hidayah, diberi petunjuk.
diberi Al-Quran, turun Al-Quran yang senantiasa memantau, membimbing, memberitahu, menunjuki selama kurang lebih ya 22 tahun sekian bulan gitu. Ya. Iya. Fahad wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapati engkau ailan papa, nggak punya kerjaan, nganggur kayak kita pengangguran itu ya, ail, tidak ada sesuatu yang didapatkan untuk nafkah keluarganya ya, dia yatim sendiri. Ail fa'agna, maka Allah beri kecukupan. Maka dia menjalankan niaga Khadijah, lalu terkenal jujur, untung banyak, disenangi oleh Khadijah, lalu dilamar oleh Khadijah. Khadijah adalah orang terkaya. Kayak apa terkayanya? 2/3 Mekah itu milik dia. 2/3 ini RW, kita enggak seberapanya dari wilayah RW yang punya, paling ya itu tipe yang kita dudukin gitu kurang lebih. Coba bayangkan, kok tanggung-tanggung Allah memberikan perlindungan ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, baru kemudian yatimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari rencana Allah agar nanti dia bisa mengasihani anak yatim. Bukan cuma agar dia bisa mengasihani anak yatim karena dia merasakan yatim, tetapi juga bisa menganjurkan kepada umatnya untuk sayang kepada anak yatim. Fa'ammal yatim, adapun terkait anak yatim di mana engkau pernah dijadikan yatim, fala takhar, takhar kohar, Allah kohar, jangan engkau paksa. Ini menarik sekali. Yatim itu tak punya perlindungan, maka kehidupannya tak menentu, tak punya sandang, tak punya pangan, tak punya papan. Tidak boleh terjadi seperti itu. Kalau terjadi juga itu namanya maksa. Sebab ada lagi hamba-hamba Allah di sekitarnya yang diberikan sunnah, tugas, kewajiban untuk memelihara. Jangan sampai ada anak yatim seperti itu. Kalau terjadi juga itu namanya maksa. Itu bahasanya Al-Quran. Adapun anak-anak yatim jangan kau paksa dia untuk tak mampu menikmati kehidupan. Kehidupan bukan cuma sekedar makan, tapi pakaian. Bukan sekedar makan dan pakaian, tapi juga pendidikan. Itu fala takhar maksudnya. Coba bayangkan, luar biasa. Sehingga dalam surat An-Nisa ketika Allah bercerita tentang asal usul manusia satu, kemudian bertebaran menjadi banyak laki dan perempuan, ada di tengah masyarakat yang statusnya manusia, statusnya dinomor duakan, yaitu anak yatim. Maka ayat berikutnya cerita tentang anak yatim, tentang anak yatim. Nah ini amal yatima fala takhar, jangan kau paksa. Agak bingung kalau ndak baca tafsir. Paksa apa? Kita nggak pernah maksa. Memaksa keadaan sehingga dia menjadi orang yang berstatus nomor 2 di tengah masyarakat. Apa maknanya? Muliakan, muliakan. Penuhi segala kebutuhan hidupnya agar dia menjadi orang yang punya strata di tengah masyarakat, sama, tidak ada bedanya gitu. Amal yatim fala takhar, ammasaila fala tanhar. Ada orang minta-minta. Kalau kita tarik ke budaya kita, itu di komplek suka keliling orang, Assalamualaikum. Itu mah contoh sederhana. Tapi pelajaran fala tanhar, jangan engkau hardik. Kita suka menghardik ya. Sono pagi-pagi udah minta, umpamanya gitu. Coba bayangkan. Jadi
kondisi sosial yang kita alami seperti itu bukan cuma terjadi tanpa sebab. Dari sekian sebab, yang sebab pertama adalah Allah. Memang diciptakan, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada setengah pintar, ada sesat, lurus, ada yang diciptakan oleh Allah dalam rangka memberikan peluang bagi kita sebagai hamba-hambanya yang dianggap soleh gitu. Coba aku uji kesolehanmu. Datang tukang minta-minta pertanyaan, kang minta-minta assalamualaikum di rumah, emang kerjanya keliling. Itu dia udah tahu itu mau dikasih berapa. Udah tahu apa belum? Udah tahu, padahal kan dia nggak masuk-masuk ke dalam. Itu tuan rumah korek sono korok sini, ya nggak ada 2.000-an, ada 10.000 ini sayang, umpamanya. Dan pada tersinggung ya. Cari, akhirnya nggak ada 2.000-an, udah maaf Pak, nggak ada. Bahasa kita itu ya nggak ada recehan. Akhirnya yang gedean mah ada. Tuh, dia tahu. Maka di sana ada pancingan Allah, ujian Allah. Dia mau bilang tidak punya, apa mau bilang justru sebaliknya. Boleh kita bayangkan. Dia yakin sekali kalau dikasih paling 2.000. Mana peluang Allah menguji kita? Akan aku kasih 50.000. Udah kebayang? Kasih. Kaget apa enggak dia? Kaget apa enggak? Kalau kaget berarti ada pengalaman jadi tukang. Kaget. Maka bukan soal kagetnya, rasa terima kasihnya itu udah berganda-ganda, berlipat-lipat. Makasih. Itu baru dikasih 50.000. Coba kasih 500.000 maksudnya. Itu berlipat ganda. Udah dikasih seperti itu, kita oleh Allah mampu menembus pikiran dan hatinya karena senang, ditambahin lagi senangnya. Apa itu? Kita tambahin. Besok kesini lagi. Pada pernah bilang gitu apa enggak? Paling udah jangan sini-sini lagi gitu. Itu coba bayangin itu rasa. Ini dia. Ammasaila falatanhar, bukan cuma jangan hardik saja, tapi usahakan bahwa dia dengan kita senang. Itu memang Allah mengujinya. Bukan cuma antara kita dan dia, tetapi di situ ada Allah. Besok kesini lagi. Pokoknya di perapatan lampu merah banyak kan tukang ngamen. Dulu orang minta kita biasa ngasih 2.000 karena udah niatkan istiqomah, pokoknya ngasih, terserah dia nanti gunakan untuk apa, itu urusan dia, urusan kita ngasih. Satu ketika agak ada 2.000-an, ada 5.000, udah sambil ngasih sambil bilang, nih sekalian buat besok ya. Nah, sekalian buat, bagus apa enggak? Buat besok saja dia udah pikirkan, tapi terpaksa kali ya. Iya, maka Nabi Allah berfirman, qaulun ma'ruf tu khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Jadi kalau kita ngasih diiringi kata-kata yang menyakiti itu nggak bagus. Maka akan kita pilih besok kesini lagi ya. Itu kan ma'ruf. Itu khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat, hubungannya sama Nabi itu. Nikmatika engkau Nabi. Nikmat yang diberikan kepada engkau. Ketika engkau dituduh maka aku jawab, itu nikmat.
Ketika engkau yatim, aku beri perlindungan. Ketika engkau papa, aku beri kecukupan. Dan seterusnya. Nikmat secara khusus itu secara umum tak ada dalam hidup kita yang bukan nikmat. Tidur nikmat, bangun tidur nikmat, ke belakang nikmat. Ini ada yang bukan nikmat. Apa kata Allah? Fahadis. Fahadis bukan ceritain. Fahadis artinya syukuri. Syukuri. Boleh saya beri ilustrasi. Kalau maksudnya ceritain, bicarakan. Sambil ngobrol-ngobrol, ibu lagi di warung atau di mana saja kita. Cerita. Ada beberapa teman. Alhamdulillah kemarin anak saya yang pertama saya beliin mobil 1M. Itu cerita apa bukan? Cerita. Terus adiknya saya beliin rumah di Puncak. Cerita apa bukan? Insya Allah minggu depan saya sekeluarga mau jalan-jalan. Terus rencana seminggu sih. Dan nanti kalau pulang, seminggu pulang sampai bandara nggak langsung ke rumah. Kan masih capek. Saya ke hotel dulu. Kayak apa itu yang dengar? Bilang apa dalam hati? Sombong. Bukan macam begitu. Tapi syukuri. Syukur, gunakan semuanya sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu kepada kita. Itu namanya amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal kita. Ala hadzin niyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.